Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Firafaranda dengan NPM C1C023001. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait pembahasan di bab 11 itu mengenai segmen operasi. Nah, dalam segmen operasi ini kalau menurut PSAK itu adalah PSAK 5, sedangkan kalau menurut IFRS itu adalah IFRS nomor 8. Nah, jadi kalau di IFRS itu operating segments namanya. Kemudian yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini itu yang pertama itu terkait dengan tujuan dan ruang lingkup. Lalu yang kedua ada kriteria segmen, yang ketiga pengungkapan segmen, dan yang terakhir mengenai ilustrasi. Kita langsung saja ke ke pembahasannya maksud saya. Jadi dalam segmen operasi ini bisa juga dilihat melalui perspektif pemakai atau pandangan pemakai. Nah, dari sisi pemakai ini, penyusunan laporan keuangan itu didasarkan pada perspektif kebutuhan informasi dari pihak yang eksternal. Kemudian dari sini penyusunan laporan keuangan itu didasarkan pada perspektif kebutuhan informasi oleh pihak internalnya. Entitas itu mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan juga dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas itu terlibat dari lingkungan ekonomi dan juga namanya itu adalah entitas beroperasi. Kemudian adapun tujuan dan ruang lingkup yang nomor 1 ini itu dimana ruang lingkup ini ada entitas publik dan juga entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran. Nah, di dalam entitas publik itu adalah perusahaan yang instrumen utang atau ekuitasnya itu diperdagangkan di pasar publik. Jadi sama sesuai namanya entitas publik, sehingga perdagangan di pasar publik. Itu adalah cara mudah mengingatnya. Kemudian entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran, maksudnya itu pendaftaran mengenai proses go publiknya. Lalu jika entitas itu tidak disyaratkan memilih untuk mengungkapkan segmen yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka tidak boleh menjelaskan itu sebagai informasi dari segmen. Kemudian laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Makanya informasi segmen itu hanya ada di laporan namanya itu konsolidasian, seperti itu. Kemudian kita masuk ke segmen operasi. Ini nanti ada pembahasan lebih lanjutnya juga mengenai kriteria segmennya, tapi yang pertama kita bahas dulu mengenai segmen operasinya. Jadi segmen operasi adalah komponen dari entitas yang memiliki atau yang memenuhi kriteria berikut. Pertama itu terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan juga menimbulkan beban. Kemudian hasil operasinya itu dikaji ulangnya ini secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan juga menilai kinerja. Jadi dari sini bisa tahu tuh kinerjanya seperti apa, apakah ada yang perlu ditingkatkan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Nah, dari sini akan mempermudah bagaimana laporan keuangan itu digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Dan pengambilan keputusan operasional ini merupakan fungsi, bukan struktural. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan ini benar-benar memiliki tujuan atau fungsi yang jelas, bukan sekedar struktur omong kosong seperti itu. Kemudian jika menggunakan lebih dari satu format informasi segmen, maka faktor lain itu dipertimbangkan dalam satu format informasi. Nah, di dalam sini menggunakan informasi produk dari geografis, struktur manajemen, berdasarkan geografis itu informasi geografisnya. Kemudian struktur matriks itu mana yang penting bagi pengambil keputusannya. Jadi
Di dalam definisi segmen operasi itu menurut PSAK 05, segmen operasi itu adalah suatu komponen dari entitas yang memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama itu terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Jadi walaupun entitas yang sama itu tidak apa-apa gitu. Dan kemudian hasil operasi ini dikaji ulang oleh reguler oleh pengambil keputusan yang bersangkutan. Keputusan yang dimaksud dalam hal ini adalah keputusan mengenai operasional. Kemudian tersedia informasi keuangan yang dipisahkan seperti yang setelah saya katakan tadi. Kemudian kalau misalkan penentuan segmen operasi itu ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu terdiri dari 4 langkah, di mana langkah menentukan segmen operasi itu yang pertama adalah identifikasi yang namanya itu CODM. CODM itu adalah pengambil keputusan operasional. Lalu yang kedua itu angkanya mengetahui atau menilai sejauh mana bisakah komponen dari entitas itu menghasilkan pendapatan dan juga mengeluarkan biaya dari aktivitas bisnisnya. Lalu yang ketiga itu menilai apakah hasil operasi itu atas komponen dari entitas ditelaah secara teratur oleh CODM atau pengambil keputusan operasional tadi sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keempat itu adalah menilai apakah informasi keuangan yang terpisah tersedia untuk komponen dari entitas. Kemudian kriteria segmen yang dilaporkan ini itu telah teridentifikasi sebagai segmen operasi namanya atau hasil dari agregasi 2 atau lebih, di mana ini menjadi syarat kualitatifnya. Kemudian melebihi ambang batas. Ini adalah salah satu namanya syarat kuantitatif. Jadi pendapatannya itu lebih dari 10% dari pendapatan total internal dan juga total eksternal. Jadi gabungan internal dan eksternal itu 10%. Kemudian laba rugi absolutnya itu lebih dari 10% dari laba rugi absolut, dari mana yang lebih besar. Jadi gabungan segmen laba atau gabungan segmen yang rugi. Kemudian aset itu lebih dari 10% aset gabungan segmen operasinya. Kemudian segmen dilaporkan itu jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan. Jadi jika manajemen percaya informasi tersebut berguna bagi pengguna, kemudian yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabungkan jika memenuhi kriteria agregasi. Kemudian jika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen diidentifikasi walaupun sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Kemudian segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam kategori segmen lain. Kemudian kita lanjut ke agregasi, di mana segmen operasi diagregasikan jika memiliki karakteristik ekonomi serupa. Maksudnya, kinerja keuangan itu jangka panjang serupa dan serupa dalam hal yang meliputi sifat produk atau jasa, sifat proses produksi, jenis pelanggan produk atau jasa, kemudian metode distribusi produk dan penyediaan jasa, dan yang terakhir itu sifat lingkungan pengaturan, itu bisa meliputi perbankan maupun asuransi. Kemudian terkait dengan ambang batas kuantitatif yang 75% itu, dimana ketentuan ambang batas kuantitatif 75% itu jika total pendapatan eksternal dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% pendapatan entitas.
Maka tambahan segmen itu diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan, bahkan jika tidak memenuhi kriteria ambang batas kuantitatif 10%, hingga setidaknya atau sedikitnya itu 75% dari pendapatan eksternal entitas tercakup dalam segmen yang dilaporkan. Jadi sekarang kita juga akan membahas pelaporan. Nah, di mana segmen dilaporkan ini minimal 75% pendapatan dari entitas. Segmen dilaporkan itu segmen tetap dilaporkan bahkan jika sekarang bukan segmen dilaporkan, karena segmen dilaporkan itu dulu. Jadi jika manajemen berpendapat bahwa segmen operasi akan melanjut signifikan, kemudian segmen dilaporkan kini dan bukan segmen dilaporkan dulu, itu merupakan informasi periode lalu yang disajikan kembali. Jadi sebenarnya ini adalah periode yang terjadi di masa lampau, namun tetap disajikan kembali saat ini. Kemudian ada pengungkapan. Nah, jadi entitas ini mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk bisa mengevaluasi sifat dan juga dampak keuangan dari aktivitas bisnis. Nah, yang mana entitas terlibat dan yang mana entitas ini terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas itu beroperasi atau melakukan operasionalnya. Kalau dilihat dari level segmen itu, yang pertama ada informasi umum, kemudian ada informasi, kemudian ada konsiderasi total pendapatan, laba atau rugi, aset, dan juga liabilitas. Lalu yang terakhir itu mengenai rekonsiliasi atas jumlah dalam posisi keuangan perusahaan. Nah, di mana kalau dalam yang tadi kan pertama ada informasi umum, kemudian ada informasi saja. Nah, dalam informasi saja ini laba rugi segmen itu merupakan pendapatan dan juga beban. Kemudian ada juga aset dan liabilitas. Kemudian yang terakhir itu dasar pengukuran yang digunakan. Kemudian kalau dilihat dari level entitas itu adalah ada produk atau jasa, kemudian area geografisnya, kemudian pelanggan utama. Artinya bisa dilihat nantinya apakah memang ada pelanggan-pelanggan utama yang selalu melakukan pembelian kembali. Dan jadi jika tidak ada di pengungkapan level segmennya. Kemudian mengenai pengungkapan terkait dengan informasi umum, itu ada faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang namanya itu dapat dilaporkan dari entitas, termasuk dasar dari organisasi atau perusahaannya, meliputi perbedaan dalam produk dan jasa, kemudian wilayah geografisnya, kemudian ada lingkungan peraturan, dan juga yang terakhir itu gabungan dari faktor-faktor tersebut. Kemudian kita bisa menilai itu apakah segmen operasi ini telah diagregasikan dan apakah jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan untuk setiap segmen dilaporkan. Kemudian mengenai pengungkapan laba rugi, aset, dan juga liabilitas, itu entitas melaporkan laba atau rugi dan juga total aset. Kemudian mengenai ukuran liabilitas itu dilaporkan jika jumlah tersebut itu secara reguler ya, itu disajikan untuk pengambilan keputusan. Kemudian penyajian hal-hal yang harus dikaji atau disediakan oleh pengambil keputusan itu meliputi yang pertama pendapatan pelanggan eksternal, yang kedua itu pendapatan bunga, beban bunga, penyusutan amortisasi, unsur materi penghasilan, dan juga beban. Kemudian ada laba rugi asosiasi, kemudian ada pajak penghasilan, dan yang terakhir itu non-kas selain penyusutan dan amortisasi. Kemudian mengenai pengukuran, unsur dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk mengalokasi sumber daya dan menilai kinerja dari segmen tersebut, di mana dialokasikan dengan dasar yang dianggap wajar. Kemudian kalau misalkan entitas menjelaskan pengukuran segmen, itu mempertimbangkan hal-hal seperti dasar akuntansinya apa, kemudian sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas, lalu sifat perubahan dari periode lalu dan yang digunakan sebelum segmen. Kemudian mengenai sifat dan dampak dari alokasi yang dianggap tidak simetris.
Kemudian terkait rekonsiliasi, di mana beberapa hal atau unsur-unsur yang direkonsiliasikan itu harus diidentifikasi dan dijelaskan secara terpisah. Yang pertama itu ada total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan si entitasnya. Lalu yang kedua, total ukuran laba rugi segmen sebelum dilaporkan terhadap laba atau rugi entitas sebelum beban pajak, atau namanya itu pendapatan pajak. Kemudian operasi yang dihentikan. Lalu ada total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Kemudian total kewajiban segmen dilaporkan, serta yang terakhir itu total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Kemudian penyajian kembali informasi itu dimana jika entitas mengubah struktur organisasi yang internal menyebabkan komposisi segmen dilaporkan itu ikut berubah. Kemudian informasi yang terkait ini untuk periode sebelumnya termasuk periode interim namanya disajikan kembali kecuali. Nah, poin pentingnya di sini ada pengecualian kalau informasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya itu akan jauh lebih besar. Kemudian jika tidak disajikan kembali maka harus diungkapkan dalam perubahan. Kemudian pengungkapan level entitas, di mana informasi tentang produk dan jasa itu ada pendapatan dari pelanggan eksternal untuk tiap produk dan jasa, atau tiap kelompok produk dan tiap kelompok jasa. Kemudian mengenai informasi tentang wilayah geografis, artinya pendapatan berdasarkan negara domisili dan semua negara asing. Jadi wilayah geografis ini bukan hanya mengenai wilayah lokal, tapi juga ada wilayah internasionalnya atau wilayah negara asing. Kemudian mengenai aset tidak lancar juga termasuk dalam informasi tentang wilayah geografis. Kemudian kalau di dalam informasi tentang pelaporan pelanggan utama itu dinilai sejauh mana entitas mengendalikan pelanggan utamanya, dan kuantitatifnya itu adalah 10%. Kemudian tanggal efektif dan juga transisi. Nah, kalau tanggal efektif, entitas itu melakukan pernyataan ini untuk periode tahunan, untuk periode yang dijalankan atau dimulai pada atau bahkan setelah 1 Januari. Nah, penerapan ini akan diperkenankan. Kemudian kalau misalkan transisi, di mana informasi segmen untuk tahun-tahun lalu yang dilaporkan sebagai informasi komparatif untuk awal tahun, itu penerapan disajikan kembali sesuai dengan persyaratan dari pernyataan yang ini, kecuali jika informasi yang diperlukan ini tidak tersedia, dan lagi-lagi kalau misalkan biaya untuk pengembangannya itu jauh lebih besar. Jadi kalau misalkan biaya jauh lebih besar, itu tidak sebaiknya bahkan tidak usah dilakukan. Kemudian kalau misalkan perbandingan PSAK lama, jadi kan kalau dalam segmen operasi ini PSAK-nya PSAK 5 yang tahun 2009. Nah, sebelum tahun 2009 itu ada PSAK 5 juga, tapi itu versi yang lama. Jadi perbedaan antara PSAK 5 yang sekarang dengan PSAK yang lama itu meliputi yang pertama itu aktivitas untuk menghasilkan pendapatan dan terjadinya beban. Kemudian dikaji secara reguler untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja, tersedia informasi terpisah. Itu kalau misalkan PSAK 5 yang sekarang. Jadi saya tulis aja biar memudahkan. PSAK 5. Jadi di sini ada PSAK 5 baru. Jadi terus ada PSAK 5 lama. Nah, yang sekarang kita bahas dan yang saya jelaskan itu lebih banyak ke PSAK 5 yang baru. Kemudian kalau di PSAK 5 yang lama itu dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasanya. Kemudian risiko dan imbalan berbeda dari segmen lain. Kalau misalkan terkait segmen dilaporkannya, itu kalau di PSAK yang sekarang syaratnya kualitatif dan kuantitatif. Kalau di PSAK 5 yang lama itu syaratnya cuma ada kuantitatif. Jadi berbeda dengan PSAK 5 tahun 2009 yang sekarang. Kemudian pengungkapan untuk levelnya itu ada level segmen dan juga level entitas.
Kalau misalkan pasal 5 yang lama itu cuma ada pengungkapan level segmen. Jadi di pengungkapan ada bedanya, di segmen dilaporkan juga dibedakan, ada bedanya. Kemudian kalau untuk hal-hal bagaimana itu diterapkan juga berbeda tentunya dari segmen lama dengan segmen baru ini. Nah, kemudian terkait dengan informasi laporan segmen, dimana kalau pendapatan dari segmen di bawah ambang batas kuantitatif dapat diatribusikan pada 4 segmen operasi dari perusahaan teridentifikasi, di mana segmen tersebut termasuk bisnis properti yang kecil, bisnis rental pengungkapan elektronika, misalnya konsultasi perangkat lunak, dan operasi sewa pergudangan. Tidak ada dari segmen tersebut yang memenuhi ambang batas kuantitatif untuk menentukan segmen dilaporkan. Kemudian segmen keuangan menghasilkan mayoritas pendapatan dari bunga, kemudian manajemen utamanya itu mengandalkan pada pendapatan bunga neto dan juga bisa pendapatan jumlah pendapatan atau juga bisa beban brutonya. Kemudian mengenai informasi segmen, kalau dilihat dari uraian jenis produk di mana segmen menghasilkan pendapatannya itu, maka perusahaan itu terdiversifikasi menjadi 5 segmen dilaporkan yang meliputi suku cadang mobil, misalnya kapal bermotor, perangkat lunak, elektrika, dan keuangan. Kemudian, kalau dilihat dari informasi segmen mengenai faktor yang digunakan manajemen untuk mengidentifikasi segmen itu sendiri, itu bisa dilihat misalnya perusahaan terdiversifikasi merupakan unit bisnis strategik yang menawarkan produk dan jasa yang berbeda, jasa layanan yang berbeda. Kemudian produk dan jasa dikelola secara terpisah. Karena apa? Karena setiap bisnis itu memerlukan strategi pasar dan teknologi yang berbeda tentunya. Bahkan di dalam produk aja itu berbeda, apalagi kalau produk dengan jasa pastinya akan jauh lebih berbeda dan lebih banyak perbedaan yang harus ditanggapi. Sebagian besar dari bisnis tersebut juga diperoleh sebagai unit individual dan juga manajemen pada saat akuisisi dipertahankan. Kemudian kita bisa lihat mengenai itu ada namanya adalah pengukuran laba atau rugi aset dan liabilitas terkait dengan segmen operasinya. Jadi kebijakan akuntansi segmen operasi adalah sama sebagaimana dijelaskan pada ringkasan kebijakan akuntansi signifikan, kecuali beban pensiunan untuk segmen operasi itu diakui dan diukur berdasarkan pembayaran kas pada program pensiun. Ini kalau misalkan contohnya mengenai dana pensiun. Jadi perusahaan itu yang terverifikasi tadi itu mengevaluasi kinerja berdasarkan laba atau rugi operasi sebelum pajak, tidak termasuk keuntungan dan kerugian yang tidak terjadi berulang maupun keuntungan dan kerugian yang memiliki selisih terkait dengan kurs atau mata uang asing. Perusahaan terverifikasi ini mencatat penjualan dan transfer antar segmen seolah-olah penjualan dan transfer tersebut dilakukan kepada pihak ketiga, misalnya pada pasar harga pasar kini. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.